Halo para omnivora, how are you today? Good, nice, delicious, no smoking area? Good job. Sesuai requestan, kali ini saya akan merangkum sebuah film bertema peperangan, tapi ada sedikit pengencrotan di dalamnya yang pasti kalian akan menyukainya. Tetapi tetap, pengencrotan akan sejalan dengan keamanan agar tidak dolar kuning. Film keluaran tahun 2019 ini mengusung tema jadul, di mana film ini dibuat hitam putih layaknya nuansa di masa lalu. Menceritakan tentang perjalanan seorang bocah laki-laki yang selamat dari kekejaban masa Perang Dunia Kedua, sedang berkecamuk ketika Nazi sedang membasmi kaum Yahudi. Dan bagi kalian yang mau menonton film ini disarankan agar sudah makan terlebih dahulu, karena di film ini sendiri terdapat banyak adegan yang sadis dan menjijikan. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Get it when I get back. Cerita diawali dengan sang pemeran utama bernama Joska yang sedang berlari sambil membawa peliharaannya. Ternyata Joska dikejar oleh 3 orang berandalan. Ketika tengah berlari, Joska dikejutkan oleh salah satu dari mereka yang sudah menunggu di sana dan menangkapnya. Kemudian Joska dipukuli sampai gigi depannya ompong dan hewan peliharaannya dibakar hidup-hidup oleh mereka. Akhirnya Joska pun pulang. Ketika sampai di rumah, bibinya menggenggerehkan si Joska supaya tidak ameng wae. Sedikit penjelasan, sebenarnya Joska pernah tinggal bersama kedua orang tuanya, namun dia dipisahkan dari orang tuanya karena mereka harus masuk ke kamp konsentrasi. Oleh karena itu dia dititipkan kepada bibinya dengan harapan dia akan aman berada di sana. Joska dan bibinya sendiri hanya hidup berdua di sana. Untuk menghilangkan rasa bosan, dia selalu pergi ke susukan terdekat dan mengirim surat untuk orang tuanya. Beberapa hari kemudian Joska dikagetkan dengan kematian bibinya yang ternyata sudah mati dengan posisi duduk. Faktanya, sang bibi ternyata sudah mati dari kemarin malam. Joska yang panik tidak sengaja menjatuhkan damarnya hingga menimbulkan kebakaran. Dan dengan sekejap rumahnya sudah menjadi abu. Hal itu membuat Joska harus berkelana untuk mencari orang tuanya. Setelah perjalanan panjang, sampailah Joska ke sebuah desa. Namun ternyata, Joska malah ditangkap dan dicambuk oleh kepala desa di sana karena dia dikira sebagai keturunan iblis. Seketika itu juga kepala desa membawanya kepada seorang dukun. Kemudian dukun itu mengatakan bahwa dia dapat mendatangkan maut dan merupakan keturunan vampir karena giginya yang ompong. Anjing, ompong doang dikira vampir bangke. Kupuju jego. Akhirnya dukun itu membeli Joska dari kepala desa dan membawanya pulang ke rumah. Ternyata alasannya membeli Joska adalah menjadikannya budak sekaligus asisten ketika dia melakukan ritual untuk mengobati pasiennya. Beberapa hari kemudian Joska jatuh sakit. Kemudian dukun itu melakukan ritual untuk kesembuhan Joska dengan mengubur seluruh badan Joska dan hanya menyisakan kepalanya saja. Keesokan paginya ketika Joska terbangun dari tidurnya, dia dikejutkan dengan belasan gagak yang mematuki kepalanya hingga berdarah. Beruntung saja dukun itu langsung menggebahnya. Singkat cerita, Joska sudah sembuh dan dia bisa ikut memancing di pinggir sungai bersama dudungannya. Ada seorang laki-laki yang tidak menyukai Joska dan menakutinya, sehingga dia terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Untungnya ada kayu ngambang yang menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian Joska diselamatkan oleh seorang pekerja buruh harian lepas dan dibawa ke tempat kerjanya. Di sana juga terdapat sepasang suami istri yang merupakan atasan dari pemuda itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Istri dari si bos itu memberikan pakaian anaknya yang sudah lama meninggal kepada Joska.
Пробую носики. Dan beberapa saat kemudian, bos itu memukuli istrinya karena ketahuan telah berhubungan badan dengan pegawainya. Keesokan paginya, sang bos pergi untuk suatu urusan dan saat semua akan makan malam, datanglah bos itu dengan membawa seekor kucing. Ternyata tujuannya adalah untuk memperlihatkan kucing yang sedang melakukan pengencerotan. Karena pada zaman Perang Dunia Kedua belum ada video pengencerotan, jadi mereka menggunakan metode serupa namun berbeda subjek. Melihat gelagat pemuda dan istrinya yang mulai terangsang, akhirnya si bos langsung menyerang dan mencongkel kedua bola mata pegawainya, kemudian mengencerot istrinya sendiri dan menyiksanya. Joska yang takut memilih untuk pergi dari rumah itu dengan alat dan bekal seadanya. Sebelum pergi, dia mengambil kedua bola mata pemuda tadi dan memberikannya kembali. Dan Joska pun melanjutkan kembali perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, Joska berakhir di sebuah rumah yang dipenuhi dengan burung dalam sangkar. Dia adalah Hans, sang pemilik rumah sekaligus pemilik ratusan burung di sana. Di sana Joska diajarkan untuk memasang jebakan burung, hingga suatu hari dia diajak untuk memasang jebakan burung di tanah lapang yang dipenuhi semak-semak. Faktanya, burung Hans lah yang malah terjebak ke dalam sangkar milik PL di sana. Anjing. Sebelum melakukan pengencerotan, PL itu memberikan Hans sebuah burung dalam sangkarnya dan setelah permainan selesai mereka pun pulang. Pada malam harinya dia sedikit murang-mareng karena terus mengingat PL tadi. Keesokan harinya, burung yang diberikan PL itu dicat oleh Hans kemudian dilepaskan tepat di gerombolan burung di sana. Fakta yang mengejutkannya adalah burung itu mati karena diserang gerombolan itu. Di sisi lain, PL yang sebenarnya itu menggoda sekelompok pemuda yang sedang mengembalakan sapi. Dan dengan nafsu yang menggebu-gebu, akhirnya mereka melakukan pengencerotan together. Anjing, together, goblok. Beberapa hari kemudian, Hans yang semakin galau akhirnya pergi menemui wanita itu. Ternyata, wanita itu sedang dikuli oleh para ibu dari anak yang digoda oleh wanita itu. Kemudian, dengan barbarnya, ibu-ibu itu memasukkan botol ke dalam surabi wanita itu sampai mati. Halalalala. Dengan seketika, Hans langsung menyelamatkan wanita itu namun terlambat karena orang yang dicintainya sudah tewas saat itu juga. Singkat cerita, Hans sudah berada di rumah bersama Joska dan wanita pengencerot itu. Akhirnya, Hans memutuskan untuk bunuh diri dan mati dengan tenang di kediamannya. Sebelum melanjutkan kembali perjalanannya, Joska melepaskan semua burung milik Hans. Ketika di perjalanan, Joska menemukan seekor kuda yang sedang terluka. Karena kasihan, akhirnya Joska membawa kuda itu bersamanya. Namun sesampainya di sebuah kampung, kuda yang dia bawa langsung dibunuh oleh Karang Taruna di sana dan Joska sendiri dijadikan budak di sana. Dan beberapa saat kemudian datanglah sekelompok Naji ke kampung itu dengan tujuan untuk menjarahnya. Sebelum pulang, mereka tertarik kepada Joska dan akhirnya meminta agar Joska dikirimkan kepada pasukan Yahudi. Setelah Joska berada di tangan Yahudi, akhirnya sang pemimpin meminta sukarelawan untuk membunuhnya. Kemudian Joska dibawa ke ujung rel buntung untuk dieksekusi. Namun sang sukarelawan malah melepaskannya. Dia pun menembak ke berbagai arah untuk mengelabui bosnya dan sebagai pertanda bahwa dia telah membunuhnya. Dan Joska pun selamat. Beberapa saat kemudian terlihat tawanan yang mencoba lari dengan melubangi dinding kereta dari tentara Nazi. Meskipun mereka berhasil keluar dari kereta, namun sayangnya beberapa dari mereka harus mati karena tembakan tentara Nazi tersebut. Beberapa yang lolos dari tentara Nazi mulai mengambil harta berharga dari orang-orang yang sudah mati.
Di sisi lain, Joska yang melihat orang-orang yang dibunuh di sana tetap tenang dan terus menunggu untuk giliran mengambil Gonima. Setelah semuanya telah pergi, Joska mulai mencari sesuatu yang berharga di sana. Kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya, dia bersembunyi di tengah-tengah padang ilalang. Namun beberapa saat kemudian terdengarlah suara anjing pasukan Nazi yang sedang menyisir tempat pelarian orang-orang Yahudi. Setelah mendengar suara itu, Joska langsung merangkak kabur. Namun, dia dikagetkan dengan seorang pria paruh baya yang tengah terluka. Dan tiba-tiba, ketika tersadar, Joska sudah dikelilingi orang-orang beserta tentara Nazi. Salah satu warga di sana memukuli mereka berdua karena mereka adalah kaum Yahudi. Kemudian datanglah seorang pastur yang melerainya, namun prajurit Nazi malah mendorong pastur itu dan membawa Joska ke tempat eksekusi. Setelah pria yang membawa Joska dibunuh, Joska pun dibebaskan setelah dia membersihkan sepatu dari pemimpin tentara tadi. Kemudian pastor tadi membawa Joska ke gereja dan mengajarinya agama Kristen. Вероятно, to dnes osvojíš. Selang beberapa saat, ternyata ada seorang pria yang tertarik kepada Joska dan ingin mengadopsinya. Setelah melakukan MOU, akhirnya pastor menyetujuinya. Akhirnya Joska diantarkan ke kediaman pria itu oleh sang pastor tersebut. Dan sebelum pulang, pastor itu memberikan salam perpisahan kepada Joska, kemudian pulang meninggalkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pria itu menyuruh Joska makan yang banyak karena Joska akan sangat membutuhkan tenaga. Dan faktanya bahwa pria tadi menjadikan Joska sebagai pemuas nafsu bejatnya. Keesokan harinya Joska dipaksa untuk bekerja dan kerap mendapatkan siksaan dari orang tua angkat tersebut. Singkat cerita, Joska menemukan sebuah markas yang sudah terbengkalai ketika dia sedang mencari kayu bakar di hutan. Di tempat itu, Joska mendapatkan sebuah pisau untuk membunuh orang tua angkatnya dan juga mendapati sebuah lubang yang dipenuhi tikus di sana. Beberapa hari kemudian, pastor datang untuk memberikan babagen kepada orang tua angkat Joska. Namun, pastor melihat gelagat aneh dari Joska. Akhirnya, pastor menyuruh agar Joska dan orang tua angkatnya untuk sekali-kali mengunjungi gereja. Kemudian, pastor pun pulang. Setelah kepulangan pastor, orang tua angkatnya menggantung Joska dan mengancam akan membunuhnya jika Joska banyak bicara. Akhirnya, Joska mulai kembali ke gereja bersama ayah angkatnya dan hal itu membuat pastor senang. Sesampainya di rumah, Joska diikat dan ketika dia mengeluarkan pisau temuannya, pisau itu jatuh dan membuat orang tua angkatnya marah. Akhirnya dia dipaksa untuk mengantar ke tempat dia menemukan pisau itu. Kemudian mereka berangkat ke tempat yang Joska temukan. Sesampainya di sana, orang tua Joska mengikat satu sama lain agar Joska tidak bisa kabur. Namun faktanya, hal itulah yang membuat orang tua angkat Joska harus mati karena Joska menariknya masuk ke dalam lubang yang berisi ribuan tikus. Setelah kematian orang tua angkatnya tersebut, Joska kembali ke gereja dan hari itu bertepatan dengan kematian salah satu pastor di gereja tersebut. Joska dan satu anak lainnya ikut mendoakan di depan para jamaah. Namun, hal tak terduga terjadi ketika dia akan mengambil Alkitab dan dia tidak sengaja dijalikeh hingga membuat Alkitabnya jatuh. Dan hal itu membuat jemaah marah kemudian melempar Joska ke dalam cubluk. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within a castle.